Shalom. Bapak Ibu sekalian boleh lambaikan tangan kita ke atas. Haleluya. Walaupun ini dengan keadaan ada yang bahagia, ada yang mungkin dalam sedang pergumulan yang berat, tapi tetap percaya satu-satunya Allah yang kita andalkan, satu-satunya Allah yang kita harapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, menundukkan hati kita. Kita mau bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau yang masih tempatkan kami di tempat ini Yesus. Semua karena kebesaran dan anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami perlu Kau Tuhan dalam setiap nafas kehidupan kami Tuhan. Kami rindu tetap berjalan di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sebentar akan memuji dan memuliakan nama-Mu, akan memulai ibadah pada siang hari ini Bapak. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sepakat, sama-sama katakan, amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Dia Allah yang baik, Allah yang ajaib. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Tetap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Oh haleluya. Dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Oh, lebih dari nafasku Bapa, perlukan Tuhan, kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku yang Bapa, untuk selamanya. Mari para pria boleh menyanyikan lagu bait pertama. Biarkanlah para wanita kita sama-sama berdoa. Pegang tanganku,
Mari para wanita. Bapa, pegang tanganku, kami rindu Kau Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu. Mari kita yang sepakat katakan dengan mengangkat tangan kita. Jadi dari nafasku, Glory Yesus, ku perlukan kasih-Mu. Yes, kami perlu Kau Tuhan. Jalani sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Pegang tanganku ya Bapa, untuk selalu. Katakan dengan penuh mantap, haleluya. Yesus, Kau yang melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat, Yesus. Sungguh kami memerlukan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Yesus. Untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa. Terus pegang erat tangan kami, Yesus. Peganglah tanganku ya Tuhan, untuk selamanya. Haleluya. Satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya yang hanya satu Tuhan yang kami andalkan dan kami percaya, Yesus. Sumber pengharapan, sumber kebahagiaan, Tuhan. Jesus, Glory Tuhan. Engkau Tuhan pemberkati. Amin. Tuhan penolong. Yes.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Yes. Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kehidupan kita. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biar jemaat saja katakan, haleluya Yesus. Satu-satunya yang alawa Jesus. Ya Yesus Tuhan. Engkau mencurahkan kekuatan di tempat ini, Yesus. Engkau mencurahkan setiap pengharapan kami, Tuhan. Glory Yesus. Glory Yesus. Yes, Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami dengan urapan dan jamahan-Mu, Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Hanya Kau Tuhan yang memberkati, memuji-Mu Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita teriakan, kesepakat katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus sekali lagi. Boleh sapa Bapak dan Ibu kanan sebelah kiri kita, katakan saya seneng loh lihat kamu hadir di tempat ini. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai karena segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya Dia yang patut kita puji dan muliakan. Sebab Kau yang layak dipuja.
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak. Hanya tinggikan nama Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Bersorak meninggikan namamu Tuhan. Kami mau bersorak meninggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Puji dan sembah. Tidak ada alasan lain untuk kita berhenti mengucap syukur. Haleluya Yesus. Glory. Kami mau meninggikan namamu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mempersiapkan persembahan. Kami undang para petugas kolektan untuk maju ke depan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberikan waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Tak selalu
Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami undang Bapak Ibu bangkit beri kembali. Haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, Rasakan dengan penuh iman kita. mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Namun Dia memberikan yang terbaik. di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk Buka setiap hati kita. yang mustahil menjadi mungkin. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Percaya. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang Amin. Yesus menjawab lebih dari yang Beri Tuhan dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang diharapkan. dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan terlihat Kami mengimani Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang Kami tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik atas kehidupan kami, Yesus. Glory Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan
semua. Kami berdiri di tempat ini Tuhan. Kami menyatakan penuh dengan iman kami Yesus. Kami tidak akan patah semangat dalam kehidupan kami Tuhan. Di akhir tahun ini Bapa, mungkin masih banyak pergumulan yang belum kami bisa selesaikan penuh dengan kemenangan Tuhan. Tapi kami mau tetap belajar berharap hanya di dalam nama-Mu Yesus. Karena kami percaya Engkau yang akan memberikan yang terbaik pada waktu yang tepat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Haleluya Yesus. Dengan caranya Di waktu yang tepat kami mau melihat Tuhan. Kami akan melihat mukjizat-Mu terjadi Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Tanda menyerahkan diri kita pada Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang dari Tuhan. Haleluya. Kau yang lebih tahu Tuhan. Kau yang lebih tahu kehidupan kami Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadikan semua, bukan melihat dia jadikan semua. Yesus kan jadikan semua. Yesus jadikan semua. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Segala hormat, segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Saatnya kami Tuhan berdiam diri mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami satu persatu Tuhan, untuk kami boleh berlayak Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi kehidupan nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Kau memberkati Ibu Desya Tuhan akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang daripada surga mengalir Tuhan atas beliau dan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan permasalahan. Ada banyak sekali persoalan-persoalan kehidupan yang harus kita alami. Dan kita sebagai umat manusia yang hidup, tentunya kita butuh solusi. Kita butuh jalan keluar. Dan pada siang hari ini kita menyadari bahwa kita butuh pertolongan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi dan siang hari ini judulnya adalah sumber kehidupan. Kita akan melihat di dalam Amsal Soleman 14 ayat yang ke-25. Mari sama-sama untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Amsal Soleman 14 ayat yang ke-27. 2, 3. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan.
sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini pengajaran firman Tuhan yang diajarkan di Hayamuruk dan Tugu menekankan berulang-ulang untuk selalu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah pengenalan pribadi kita akan Allah. Takut akan Tuhan adalah persekutuan yang intim dengannya. Karena apa? Ketika kita takut kepada Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Dia dengan intim, akan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Takut akan Tuhan adalah seseorang yang mau tunduk, percaya, patuh, mengambil jalan hidupnya sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Karena kita mengetahui ketika kita tidak takut kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini, maka kita akan gampang masuk di dalam jerat maut. Kita akan mengasuh di dalam penderitaan yang panjang. Setelah kita nanti suatu saat Tuhan panggil kita. Kita hidup di dalam dunia ini cuma sementara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa waktu hidup ini ada di dunia adalah waktu yang kesempatan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Dan selalu ditekankan takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan supaya kita terlepas daripada jerat maut. Amin. Tahu itu kita. Supaya kita terlepas daripada jerat maut. Ada solusi, yaitu apa? Mencari sumber kehidupan. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa sumber kehidupan adalah sesuatu yang harus kita cari. Mari kita akan melihat arti sumber kehidupan itu. Sumber berarti tempat keluarnya air atau zat air. Dapat diartikan seperti asal, keadaan semula, pangkal permulaan. Dan kita tahu arti kehidupan itu apa? Kehidupan itu adalah hal yang hidup. Kehidupan seringkali diartikan, sering disebut hayat. Sumber kehidupan berarti pangkal kehidupan, mata air kehidupan. Ketika kita mau hidup, kita harus mencari air itu untuk hidup. Ada sebuah pohon, suatu perkebunan yang luar biasa sekali, begitu subur sekali. Padahal dia tumbuh di tempat yang tandus sekali. Tandus gersang. Adanya cuma tanah-tanah yang kering, batu-batu yang kering dan lain sebagainya. Di situ dikatakan adalah tempat yang sangat tandus sekali. Tetapi ada sebuah perkebunan yang sangat subur sekali. Dan apa yang terjadi? Ketika diselidiki, akarnya ternyata sampai ke dalam. Dan akar itu diteruskan dan dilacak. Akhirnya menemukan bahwa akar itu menemukan sumber air. Sehingga tanaman meskipun di tempat yang tandus, ketika akar itu mau mencari sumber kehidupan air, maka tanaman meskipun tinggal di dalam tempat yang tandus, tempat yang kering, maka tanaman itu akan hidup. Karena apa? Karena tanaman itu mencari sumber kehidupan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita menyadari bahwa kita butuh sumber kehidupan itu. Kita perlu untuk mencari pertolongan itu. Kita tahu di dalam firman Allah dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Dari segala ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas seluruh bumi, atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi, itu semuanya adalah ciptaan Tuhan. Kita tahu itu. Allah adalah sumber daripada segala sumber kehidupan. Sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Dia adalah firman yang hidup. Sumber daripada segala belas kasihan. Kasih setianya tidak pernah terbatas. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 36 ayat yang kelima. Mazmur 36 ayat yang kelima. Dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber segala kasih karunia. Kasih setiamu sampai ke langit. Setiamu sampai ke awan-awan. Padanya ada sumber hayat. Kita tahu bahwa kasih setianya Tuhan itu luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah sumber damai sejahtera. Pujian katakan bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan. Dia mampu untuk memulihkan segala penderitaan, sakit penyakit di dalam setiap kehidupan kita ketika kita berharap pada Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah katakan berulang-ulang, Dia adalah sumber damai sejahtera. Roma 15 ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Dia adalah sumber daripada kasih karunia. Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan bahwa Ia menyediakan bagi kita tidak hanya pengampunan dosa. Amin. Tuhan juga menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kehidupan orang yang percaya. Tuhan juga menjanjikan pemeliharaan kehidupan. Tuhan juga menjanjikan pemenuhan kebutuhan kita buat orang-orang yang percaya. Amin. Amin, kita beriman, kita percaya bahwa ketika hidup kita takut kepada Tuhan, Dia adalah sumber kehidupan dan Dia mampu menolong kehidupan kita. Karena Dia adalah sumber daripada sumber segala kehidupan di dalam dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita tidak mampu menjalani kehidupan yang kita lalui. Tapi Tuhan Yesus mengajak kepada kita semuanya. Dia katakan bahwa akulah roti hidup. Kalau kita melihat di dalam firman Allah, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan akulah roti hidup. Penopang kehidupan. Dia mampu memuaskan kehidupan. Roti hidup. Kita akan dipuaskan. Kita akan dikenyangkan. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Dialah penerang di dalam hidup ini. Dunia penuh dengan kegelapan, dunia penuh dengan dosa. Tetapi kehidupan ketika kita anak-anak Tuhan, hidup di dalam terangnya Allah. Kita diterangi oleh firman Allah. Anak-anak Tuhan diberikan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memimpin jalan hidup kita. Yesus adalah terang dunia. Dia membawa anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kegelapan. Yesus katakan, akulah terang dunia. Dia yang akan menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Ketika kita mencari Dia, kita mencari sumber terang itu, maka hidup kita, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam keputusasaan, hidup merasa bahwa
tidak ada jalan keluar di dalam hidup kita. Tuhan memberikan solusi buat kita semuanya. Dia adalah terang dunia yang menerangi segala kegelapan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat, kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Firman Allah katakan berulang-ulang. Dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Di situ kita lihat bahwa dialah kuasa yang ajaib. Sang pemberi dan pemulih hidup ini. Waktu-waktu yang lalu mungkin kita hidup, tidak ada jalan keluar. Masalah yang kita lalui begitu berat. Tetapi firman Allah katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Satu-satunya jalan yang memberikan kehidupan kepada kita. Satu-satunya petunjuk untuk hidup. Supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah adalah Yesus. Dia katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dialah kuasa yang ajaib, sang pemberi dan pemulih hidup. Satu-satunya kuasa yang menyelamatkan ketika segala harapan itu kandas. Jemaat, dialah jalan, dialah kehidupan, dia adalah penolong. Kita tidak perlu khawatir lagi. Di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah kegagalan, bahkan di tengah-tengah maut sekalipun. Ketika kita tahu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan, maka pasti ada pertolongan. Di tengah-tengah maut sekalipun, ketika kita tahu bahwa Dia adalah sumber daripada sumber kehidupan itu, maka Dia akan memberikan pertolongan, perlindungan, dan kuasanya tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menekankan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah, tadi adalah akulah kebangkitan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sumber pertolongan kita. Sumber kekuatan kita. Sumber kehidupan kita. Sumber daripada segala sumber yang ada di dalam dunia ini. Kita mengetahui pangkal kehidupan. Asal mulanya. Awal pertama. Kita akan mencari itu supaya kita boleh mendapatkan pertolongan itu. Jemaat, Allah adalah sumber daripada segala sumber kehidupan. Baik yang ada di langit, di atas bumi, di bumi maupun di dalam bumi. Amin. Karena apa? Segala sesuatu itu yang Tuhan ciptakan semuanya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimanakah caranya supaya kita memperoleh sumber hidup itu. Untuk memperoleh sumber hidup itu, kita harus sepenuhnya mencari Tuhan. Mencari secara konsisten sepanjang hidup. Mencari kita. Kalau kita melihat di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9b. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9b. Demikian bunyinya. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya.
Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan untuk ditemui olehmu. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, ketika kita mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten. Bukan hanya ketika kita mencari Tuhan, kalau kita membutuhkan. Ketika kita punya masalah, baru kita pergi ke gereja. Ketika kita punya masalah, baru kita berdoa, berseru sama Tuhan. Ketika kita ada badai persoalan, pencobaan, baru kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mau mencari hidup di dalam kemenangan Allah, Yesus ajarkan mencari Dia secara konsisten. Firman Allah katakan, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Firman Tuhan, ayat yang sangat keras sekali. Untuk kita semuanya, pribadi lepas pribadi. Jangan main-main, Tuhan itu adalah kasih. Tetapi Tuhan kuasanya luar biasa. Dia mampu untuk menghakimi. Dan Dia mampu untuk mengadili semua manusia sesuai dengan kehidupannya masing-masing. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, pada masa-masa saat ini adalah masa kesempatan di mana kita akan memperoleh kehidupan kekal ataukah kita tidak memperoleh kehidupan yang kekal. Apakah kita masuk di dalam jerat maut ataukah kita hidup di dalam kemenangan Allah. Itu merupakan suatu pilihan buat kita. Ketika kita mau untuk terlepas daripada jerat maut, cari sumber kehidupan. Cari, selalu mencari Dia. Dan jangan pernah tinggalkan Dia. Ketika kita tetap hidup di dalam Dia, maka hidup kita akan bertumbuh. Semakin bertumbuh dan berbuah dan menyenangkan hati semua orang. Firman Allah juga katakan di dalam Amos 5 ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang keempat. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau kita ingin hidup, cari Tuhan. Jangan main-main dengan hidup ini. Kalau kita ingin ada pertolongan, kalau kita ingin ada perlindungan, kalau kita ingin ada jalan keluar, jangan main-main dengan hidup ini. Carilah Tuhan. Carilah sumber kehidupan. Maka Tuhan yang akan menolong kita, berkenan untuk selalu ditemui oleh Dia. Kalau kita melihat di dalam Ayub yang ke-34, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ayat itu mengatakan, dan jikalau ia menarik kembali rohnya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Kita mengetahui kemahakuasaan Allah. Dia mampu untuk memberikan nafas hidup. Seperti Adam diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Adam adalah debu. Dan Tuhan membuat Adam dengan debu tanah itu. Tetapi Tuhan menghembuskan nafas kehidupan bagi Adam. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan.
Dan di dalam Ayub tadi dikatakan bahwa ketika ia menarik kembali rohnya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Kita tahu bahwa Tuhan ada sumber kehidupan. Dan Dia saat ini memberikan kehidupan buat kita. Untuk memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Kehidupan kita boleh berkenan kepada Dia. Selagi masih ada kesempatan. Kita pakai hidup kita untuk mencari Dia. Mencari Dia. Mencari Dia selalu dan mencari Dia. Ketika kita bangun tidur cari Dia. Cari pertolongannya, cari kekuatannya. Ketemu sama Dia senantiasa. Sumber kehidupan itu. Maka perjalanan kehidupan kita akan senantiasa dipimpin oleh Dia. Roh Kudus Tuhan berikan buat anak-anak Tuhan yang percaya. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup di dalam kasih karunia Allah. Supaya hidup kita ini mau mencari Dia, ada kerinduan. Bagaimanakah kita memperoleh sumber hidup? Yang kedua yaitu apa? Hidup di dalam kasih karunia Allah. Yang pertama cuma cari Tuhan, cari sumber hidup itu. Cari sampai ketemu. Kalau seseorang butuh air minum, cari minum. Kalau seseorang butuh makan, cari makan. Nah demikian juga kita akan mencari pangkal daripada kehidupan. Asalnya apa? Dan kita tahu, kita sadar bahwa asal sumber kehidupan kita itu adalah Tuhan. Tuhan hidup kita ada di dalam tangan Dia. Cari Dia senantiasa. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Mari kita akan melihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sebagai sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Dia akan meneguhkan kita. Yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Tuhan sudah memanggil kita untuk masuk di dalam rencananya, untuk masuk di dalam kemuliaan yang kekal. Dia akan memperlengkapi anak-anak Tuhan. Dia akan meneguhkan anak-anak Tuhan. Dia akan menguatkan anak-anak Tuhan. Dia akan mengokohkan anak-anak Tuhan. Amin. Dia akan tolong kita semuanya dan Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Ketika kita cari Dia, sumber pertolongan, sumber damai sejahtera, sumber kasih karunia, sumber daripada segala sumber kehidupan. Cari kita, cari selalu. Dan hidup di dalam kasih karunia Allah. Di dalam pimpinan kekuatan dari Dia. Maka hidup kita ini tidak akan masuk di dalam jerat maut. Tetapi kita akan terlepas daripada jerat maut. Kita akan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Yang Tuhan janjikan buat orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan. Jemaat, Tuhan tahu permasalahan kehidupan yang kita alami saat ini. Tetapi Dia adalah sumber daripada segala sumber kehidupan. Mampu menolong kita semuanya. Yang terpenting takut kepada Tuhan. Dia adalah sumber kehidupan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu.
pertahanan kita. Yesus mampu memberikan kemenangan buat kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Kau berkata aku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau tutup batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mencari-cari solusi di dalam hidup ini. Tapi solusi kita tidak dapatkan pada tempat yang tepat. Sehingga seringkali kita mengalami kemunduran, kejatuhan. Bahkan kita masuk di dalam dosa dan kita tinggalkan Tuhan. Waktu ini adalah waktu kesempatan untuk mencari sumber kehidupan itu. Waktu-waktu yang lalu, mari kita tinggalkan. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk mencari sumber kehidupan itu. Di mana ada pertolongan, perlindungan, keselamatan, jalan keluar. Sehingga kita terjerat daripada segala tipu muslihat iblis. Sehingga kita hidup dari kemunduran, lepas daripada kemunduran. Bahkan kita tinggalkan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Tuhan panggil kita. Takut pada Dia, Tuhan akan tolong kita. Nyanyikan lagu ini, nanti hamba Tuhan, Bapak Pendeta Hokcuat, maju ke depan untuk doa setelah firman Tuhan. Tuhan, menolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada
Haleluya, haleluya. Bagi Tuhan segala kepujian untuk selama-lamanya. Karena kasih kemurahan Allah panggil kami semua pada saat ini untuk kami mengubah, mencari kehidupan lebih daripada segala sesuatu yang ada. Tuhan, berikan kami berkat-Mu, berikan kami kekuatan-Mu, berikan kami anugerah-Mu untuk kami dapat senantiasa setia percaya kepada Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang melayankan, pakai lebih baik senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menjadi setia untuk kami menyertai selama-lamanya. Bapa kami di dalam surga, anugerah-Mu berat, damai sejahtera sukacita menjadi bagian setiap hidup orang percaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Penebus, Gembala kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami persilahkan Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan korban persembahan. Kami undang para petugas kolektan bisa maju ke depan untuk mempersiapkan. Haleluya. Persilahkan tim multimedia untuk memberikan iklan untuk pengumuman sepekan.
Shalom Jemaat GPDI House of Worship Yogyakarta. Selamat hari Minggu. Bersama saya Sisil, berikut saya sampaikan kegiatan gereja kita sepekan ini. Ibadah ketiga akan digelar di cabang Tugu pada pukul 16.15. Bagi adik-adik kids dan teens, mari bergabung di ibadah sekolah minggu jam 8 untuk teens di gedung gereja dan untuk kids di gedung SAP. Tema besar sekolah minggu pada bulan ini adalah pahlawan yang memuji dan menyembah. Teman-teman yang merasa jiwa muda, yuk bergabung di ibadah youth yang akan diadakan pada pukul 18 dengan tema Christ in Me. Dari Wadah Youth mengadakan penggalangan dana untuk acara Natal di tahun 2022 dengan menawarkan kaos dengan desain yang menarik untuk menyambut Natal. Pemesanan dapat menghubungi nomor yang tertera pada flyer. Maksimal pemesanan hari ini dengan harga per kaosnya Rp80.000. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 5 pagi, gereja kita juga mengadakan doa pagi. Mengundang para jemaat untuk bersekutu dalam doa Biston pada hari Selasa yang akan diadakan di gereja pada pukul 18. Setiap hari Jumat juga diadakan ibadah doa Biston di gereja cabang Tugu pada pukul 18. Seringkali tanpa kita sadari sebagai orang tua, kita berhadapan dengan kondisi anak yang mengalami perubahan perilaku. Anak menjadi lebih sering bertengkar, cenderung kasar, hingga berkata kasar yang menyakitkan orang lain. Atau adanya perubahan suasana hati atau mood yang merubah secara tiba-tiba. Banyak sekali faktor penyebab dan mungkin kita bingung menghadapinya. Atau bahkan kita anggap itu hal yang biasa. Mari kita temukan solusinya bersama dalam ibadah spesial KMDM dengan tema Peran Keluarga Terhadap Kesehatan Mental Anak, dilayani oleh PS Jimmy Sugiarto. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, dosen konseling dan psikologi STTII dan konselor di Rumah Konseling Jogja. Ibadah KMDM akan diadakan pada hari Rabu 30 November 2022 pukul 18. Ibadah ini akan disertai sesi tanya jawab. Dimohon jemaat Tuhan bisa mempersiapkan pertanyaan apabila ada. Pada hari Sabtunya diadakan ibadah wanita pada pukul 16.15 di gereja cabang Tugu. Tidak terasa minggu depan kita sudah menyambut bulan Desember dan akan menyambut Natal. Dalam rangka mendukung perayaan Natal, panitia membuka kesempatan bagi jemaat untuk memberikan persembahan Natal. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop khusus persembahan Natal seperti berikut ini. Dan dimasukkan kotak atau kantong kolektor. Amplop bisa diambil di atas kotak persepuluhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempunyai rencana untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan, dipersilahkan untuk segera mendaftarkan diri pada CP2N paling lambat 3 bulan sebelumnya. Formulir dapat diambil pada sekretariat gereja. Sekretariat buka pada pukul 8 sampai 14, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat, ada hamba Tuhan yang siap untuk melayani saudara pada pukul 9 sampai 12. Untuk informasi tentang kesekretariatan bisa menghubungi nomor berikut 0895 2732 6859. Sekian jadwal kegiatan gereja GPDI House of Worship sepekan ini. Kita bertemu kembali minggu depan di ibadah 1 pada pukul 6 dan ibadah kedua pada pukul 9 dan ibadah ketiga pada pukul 16.15 dengan tema bersyukur sebab Tuhan baik. Dan semua ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Tetap jalani protokol kesehatan yang ada, pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di tempat ini telah pulang ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Jumat yang lalu, dan jenazah ada di perkumpulan Budi Abadi. Nanti jam 12 akan ada ibadah pelepasan jenazah. Lalu yang kedua, tante dari Ibu Lucia Mulyawati, ya Pak Anton Sutrisno,
mereka sedang ke Surabaya karena tantenya meninggal. Ya, kita doakan bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka. Selamat datang untuk keluarga Elim, baik yang dari Jawa Timur, dari Malang, dari Palur, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Singapura. Tuhan yang menguatkan, menghiburkan bagi keluarga. Dari Bali, ada yang dari Bali, ya Tuhan menolong untuk menguatkan, dan kita berdoa diberikan cuaca yang baik pada hari ini untuk meneruskan seluruh rangkaian acara sampai di pemakaman. Adakah yang baru kali ini hadir selain dari keluarga Elim? Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, bisa angkat tangan tolong. Iya, Tuhan berkati untuk kehadirannya, dan mari untuk kita bisa bersama-sama tumbuh bersama di tempat ini. Kita akan bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan ajarkan syukur bagi. Terima kasih. Yesusku buat anugerah yang Kau beri sampai ini. Tuhan ajarkan syukur bagiku, Tuhan. Syukur bagiku. Oh, syukur bagimu. Syukur bagimu. Engkaulah sumber kehidupan bagi kami, Tuhan. Engkaulah sumber ketenangan bagi kami. Engkau sumber damai sejahtera. Kami ada sampai pada hari ini oleh karena Engkau mengasihi kami, dan kami dapat memuji memuliakan Engkau atas segala karya kebesaran Tuhan atas hidup kami. Dari tempat ini secara khusus kami doakan untuk keluarga Elim yang pada saat ini sedang berduka. Mereka sedang ada di Jogja ini, Tuhan. Tuhan kiranya menguatkan mereka, Tuhan menghiburkan mereka. Engkaulah sumber penghiburan itu yang akan membebat setiap hati yang terluka oleh karena ditinggal oleh saudara, oleh kekasih, yaitu Bapak Jos Elim yang Tuhan telah panggil ke pangkuan-Mu. Terima kasih Tuhan, roh penghiburan boleh menjadi bahagian mereka. Nama Tuhan dimuliakan. Demikian juga untuk keluarga Ibu Lucy Mulyawati. Tuhan kiranya Engkau menolong, memberkati mereka ya Tuhan dalam perjalanan menuju ke Surabaya dan juga akan pulangnya besok. Tuhan juga yang menyertai, melindungi semua acara ya Tuhan boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir, baik mereka karena dalam gangguan kesehatan. Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit.
Tuhan kuatkan mereka yang lemah, yang dalam masalah persoalan apapun juga. Pada Tuhan selalu ada jalan keluar, nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Setiap korban persembahan yang sudah dipersembahkan oleh umat-Mu, bahkan mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat yang akan melimpahkan berkat-Mu atas hidup, rumah tangga, usaha, serta pekerjaan mereka. Nama Tuhan yang dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan kepadamu. Tuhan memberkati rumah tangga dan keluargamu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan serta studimu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.